Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, di hari yang ketiga kita melaksanakan MPLS. Insyaallah kita akan sampai pada materi remaja berkarakter. Dan Bapak insyaallah akan menyampaikan apa itu remaja dan apa itu karakter. Anak-anak sekalian, siapakah remaja itu? Kalau menurut BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, bahwa yang disebut dengan remaja itu adalah periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Nah, masa remaja itu antara usia 10 sampai 19 tahun. Jadi Bapak pastikan bahwa kalian ada pada usia itu. Tidak ada kan kalian yang di bawah usia 10 tahun atau di atas usia 19 tahun. Atau kalian bukan remaja atau remako. Kalau remako kan remaja kolot atau remaja aki-aki. Di atas 60 tahun itu mah. Baiklah, apa itu karakter? Karakter adalah sesuatu yang harus kita miliki dan kita pelajari agar menjadi budaya dalam kehidupan. Jadi yang disebut dengan karakter itu tidak bisa serta-merta dalam sesaat menjadi sebuah karakter. Karakter itu perlu pembiasaan, perlu berbagai macam persiapan untuk bisa mencapai sebuah karakter. Jadi bisa jadi karakter yang dididik sepanjang SD 6 tahun, SMP 3 tahun itu didapatkannya justru nanti pada saat kalian sudah kuliah atau kalian sudah bekerja. Itulah yang disebut dengan karakter. Nah, jumlah remaja kita itu sangat banyak sekali. Kalau kita lihat di sini pada tahun 2010 remaja di Indonesia itu 30 juta. Nah, 10 tahun kemudian tahun 2020 remaja kita sudah mencapai 46 juta. Jadi dalam waktu 10 tahun remaja itu sangat cepat bertambah. Selanjutnya dengan bertambahnya remaja maka berarti ada potensi yang diharapkan dari bertambahnya remaja. Lalu apa potensinya? Sumber daya manusia bertambah. Nah, kenapa sumber daya manusia bertambah? Karena remaja itu adalah calon-calon yang akan memimpin masa depan. Ada yang calon polisi, ada yang calon dokter, ada yang calon kepala desa, calon camat, calon bupati, bahkan calon presiden. Itu dari remaja sekarang. Kita tunggulah mungkin sekitar 20 tahun lagi kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Jadi makanya harus dipersiapkan sejak sekarang. Karena itu merupakan potensi yang sangat besar. Kemudian yang kedua, aset penggerak pembangunan bangsa Indonesia. Maka karena kalian merupakan aset, itu harus dididik, dibina
dipersiapkan untuk masa depan. Tetapi potensi itu ada syaratnya. Remaja harus berkualitas. Nah, bagaimana cara remaja itu berkualitas? Satu, remaja harus sehat, baik jasmani maupun rohani. Jadi apa jadinya kalau kalian dalam keadaan sakit, belajar gak nyaman, bahkan makan gak enak, itu orang sakit. Kemudian remaja itu harus terdidik. Kalian harus menempuh pelajaran, harus menempuh sekolah, harus mendapatkan penghargaan berupa ijazah, di samping penghargaan lain dari kegiatan-kegiatan di luar akademik umpamanya. Jadi kalian harus betul-betul terdidik. Kemudian remaja yang berkarakter tadi. Nah, karakter-karakter apa yang diharapkan dari kalian sehingga bisa disebut dengan remaja berkarakter? Apakah kalian termasuk remaja yang suka nongkrong dan tawuran? Apakah kalian termasuk remaja yang ngikutin mode fashion masa kini? Buuk di Bereman, di Konengan, di Lajaan, di Cabean, sayur atau mah karena lain remaja anu gitu mah. Kemudian gaya gaul, senang musik. Tidak apa-apa, Bapak juga senang musik. Asal jangan karena senang musik yang lainnya diabaikan. Apakah remaja sekarang condong pada pacaran dan galau dalam bercinta? Sehingga bohong besar orang yang berpendapat bahwa dengan pacaran prestasi akan meningkat. Wadul. Waduk teh melek mah, teh kotok nu kitu mah. Soalnya sudah ada penelitian dengan pacaran prestasi ancur. Yang ada kalau diputusin apalagi mewek, belajar nggak semangat. Atau apakah kalian masanya senang belajar karena usia kalian itu usia yang sangat memungkinkan untuk mentransfer informasi berbagai hal. Kalau diibaratkan flash disk atau hard disk, kalian masih kosong dari ribuan giga itu. Kalian masih sedikit, maka kalian banyak yang kosong. Beda dengan Bapak. Bapak sudah di atas 50 tahun. Jadi kalau diibaratkan flash disk atau hard disk untuk menyimpan data, Bapak udah hampir penuh. Kecampuran mikiran hutang, muli beas, mikiran budak sekolah dan sebagainya. Kalau kalian kan tinggal belajar saja. Nah, pilih sendiri oleh kalian. Apakah kalian termasuk remaja yang nomor 1 suka nongkrong,
Remaja yang nomor 2 ngikutin model fashion. Aya model anyar, model K-pop, turutan. Buuk, bereman. Aya anerok, sapokek. Apakah seperti itu? Apakah kalian nomor 3 gaya gaul, senang musik? Atau kalian nomor 4? Atau bahkan kalian nomor 5, masanya senang belajar? Baiklah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Remaja berkarakter itu apa sih? Jadi karakter itu bukan hanya sekedar penampilan, tapi karakter itu memiliki kepribadian, berperilaku, berwatak. Nah, remaja berkarakter unggul itu pertama religius. Apa itu religius? Melakukan yang terbaik terhadap diri sendiri, sama manusia, lingkungan, bangsa, dan negara. Kemudian mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan dirinya disertai kesadaran dan motivasi. Religius itu lebih bersifat keagamaan, bagaimana karakter yang muncul dari sifat religius, rajin beribadah, rajin mengaji, bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana kita bermasyarakat. Nah, itu nilai-nilai agama yang ditanamkan dalam itu disebut religius. Kemudian sehat. Dalam agama Islam terutama, apapun yang kita konsumsi itu harus di samping halal harus menyehatkan. Wakulu washrobu halalan thayyiba. Makanlah dan minumlah yang halal dan baik. Di samping halal harus baik. Baik itu mengandung nutrisi. Nutrisi itu akan menambah imunitas kita. Apalagi di musim musim korongna, musim corona ayeuna harus sehat untuk menjaga imunitas. Nah, menurut pendapat Bapak, agar kita terhindar dari musibah, di samping kita harus berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari musibah corona ini. Kita agar dihindarkan dari tertimpa musibah ini. Insya Allah di akhir kegiatan kita akan berdoa bersama-sama untuk diikuti doa agar terhindar dari wabah yang mewabah tidak hanya di Indonesia tapi mendunia. Jadi yang harus dipersiapkan itu di samping imunitas, iman agar bisa aman. Amin. Imun, iman, imas. Sekarang dipotong itu imas namanya. Kemudian yang berikutnya, cerdas. Cerdas itu berbeda dengan pinter. Cerdas itu lebih kepada mampu untuk memecahkan berbagai masalah atau berbagai persoalan, sehingga dia setiap problem itu ada solvingnya, ada pemecahannya. Jadi itulah ciri orang cerdas, di mana setiap permasalahan dia mampu mengatasinya, baik itu ya secara perlahan atau secara cepat. Tapi orang cerdas cenderung mampu mampu memecahkan masalah secara cepat. Kemudian produktif. Produktif itu adalah bagaimana remaja tidak hanya menjadi beban
bagi sekolah, beban bagi orang tua, tapi dia mampu berproduksi, mampu menghasilkan. Karena banyak di antara remaja-remaja kita yang mampu menghasilkan, minimal lah dari kita menghasilkan apa yang orang tua harapkan. Jadi orang tua mah tidak mengharap banyak dari kalian. Paling yang diharapkan adalah bagaimana kalian rajin dalam belajar. Insya Allah dengan rajin belajar ya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena hasil itu tidak akan pernah membohongi proses, gitu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, apa yang pemerintah harapkan, apa yang sekolah harapkan dan orang tua harapkan dari kalian ketika kalian masuk SMP. Maka pemerintah melalui Permendikbud nomor 20 tahun 2016 menyampaikan bahwa kompetensi pada dimensi sikap itu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebetulnya tadi sudah dibahas yang termasuk ke dalam religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebetulnya yang 2, 3, 4, 5 ini sudah cukup dengan beriman kepada Tuhan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena jujur, takwa, peduli, takwa, tanggung jawab, takwa, pembelajar sejati, takwa, sehat jasmani dan rohani, bagian dari takwa. Jadi sudah cukup dari yang ini religius. Hanya ini lebih condong kepada pembahasan religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, jadi yang sekolah harapkan atau pemerintah harapkan dan sekolah harapkan ketika kalian keluar dari SMP Negeri 2 Cianjur ini, kalian yang pertama menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu harapan negara, harapan pemerintah, harapan sekolah, dan harapan kita semua, guru dan orang tua. Jadi menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu yang paling pokok, makanya disebut di sini nomor 1. Kemudian yang kedua, berkarakter tadi. Berkarakter, ya banyak karakter yang nanti akan harus dicapai, tapi di standar kompetensi lulusan kalian harus memiliki karakter jujur. Karena jujur ini sudah menjadi barang langka sekarang. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang tua, jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat nabi, sifat rasul yang pertama adalah jujur, sidik. Karena dengan jujur, dengan kejujuran, insya Allah keberhasilan akan tercapai. Bisa jadi dia umpamanya seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk sesuatu yang dia harapkan. Contoh, seorang tukang bebersih di masjid, pernah kejadian dia sangat jujur sekali. Apabila ada uang yang tertinggal, dia simpan, kemudian sampai orang itu menjemput kembali. Kemudian dia laksanakan dengan sepenuh kejujuran. Akhirnya ada jamaah yang masuk ke masjid itu, kemudian melihat kesolehan dan kejujuran orang itu,
Padahal dia tidak mampu untuk melaksanakan umroh. Tapi karena jamaah itu dengan kejujurannya dia bisa melaksanakan ibadah umroh. Padahal di mana teuing uangnya. Umroh sekarang ya 28 juta. Itu padahal hanya seorang merebot masjid gitu. Kemudian berikutnya, karakter yang harus dimiliki adalah peduli. Peduli pada diri sendiri, peduli pada teman, peduli pada lingkungan sekitar. Itu karakter yang diharapkan. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Kalian harus bertanggung jawab apa yang kalian kerjakan. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Minimal memimpin diri sendiri. Tangan ini digunakan untuk apa? Mulut ini digunakan untuk apa? Coba kita lihat. Remaja sekarang kan kalau membandingkan antara HP dengan Quran, pasti dia akan lebih lama membaca HP, membaca WA. Apalagi medsos yang lain, Facebook, Twitter, IG. Jadi coba minimal seimbang. Apa yang kita lihat di HP dengan apa yang dengan kita melihat Al-Quran. Sebab mata ini nanti akan dipinta pertanggungjawabannya. Digunakan untuk apa? Sarewe. Mulut ini akan dipinta pertanggungjawabannya. Bahkan karena mulut ini sering berdusta, dalam surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu, pada hari itu nakhtimu, dikunci, ditutup, ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka berbicara. Jadi yang berbicara itu tangan, karena mulut dikunci, suka berbohong, suka berdusta. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menjadi saksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan. Maka minimal kalian bertanggung jawab atas diri sendiri, atas apa yang kalian lakukan, atas apa yang kalian ucapkan, atas apa yang kalian tulis. Sekarang prihatin sekali saya kalau melihat status di Facebook. Waduh, baik segi bahasanya maupun kondisinya, kadang-kadang sesuatu yang tidak perlu, bahkan tidak berguna, itu diupdate. Masih leuheung keneh gitu mengupdate sesuatu yang baik. Duh, selfie saya berangkat OTW masjid, masih leuheung keneh. Ini udah mencerca orang lain, bahasa binatang keluar. Padahal itu bisa terkena undang-undang ITE. Jadi tolong diperhatikan, dipikirkan, dipertimbangkan ketika kalian mengupdate status atau mengupdate gambar, bermain TikTok dan sebagainya, toktik. Karena segalanya
harus dipertanggungjawabkan. Minimal kalian bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau di kelas gimana? Nah, KM berarti dia dipilih itu untuk bertanggung jawab bagaimana pembelajaran berjalan lancar pada saat pembelajaran. Bendahara itu di samping dia bertanggung jawab terhadap pemasukan dan pengeluaran uang tersebut, dia juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, di samping di dunia kene. Kemudian yang keempat yang diharapkan pemerintah, sekolah, dan orang tua adalah pembelajar sejati sepanjang hayat. Jadi kalau kata orang barat itu long life education atau pendidikan seumur hidup. Jadi tidak ada kata tidak ada kata tua untuk belajar itu. Belajar itu meskipun udah tua tetap. Ada teman Bapak juga yang sudah di atas 70 tapi masih kuliah. Dulu S2. Ada yang sudah masih kuliah S3 juga, padahal usianya sudah di atas 70. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah pembelajar sejati. Dalam mahfudot, dalam bahasa Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu dari mulai buayan, dari mulai kalian lahir, ilal lahdi, sampai liang lahat, sampai mati artinya. Jadi tidak ada waktu, saya mah SMP era diajar ngaji teh. Belajar terus. Sampai saat ini Bapak masih belajar ngaji, belajar tajwid, belajar tafsir, belajar fikih dan sebagainya. Masih belajar. Jadi belajar itu memang harus sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, ini dua hal yang harus seimbang antara jasmani dan rohani. Jangan kita memikirkan rohani terus, ari jasmani kurang terpikirkan. Jadi dua-duanya harus secara seimbang adanya. Karena sehat jasmani dan rohani ini itu akan menumbuhkan imunitas pada kita sehingga kita lebih panjang umur kita. Makna panjang umur di sini bukan panjang umur mubazir, tapi panjang umur taatnya. Banyak orang yang panjang umurnya tapi tidak dipakai untuk ibadah, tidak taat kepada Allah, itu umur mubazir. Jadi yang dimaksud panjang umur di sini adalah panjang umur taat kita. Dengan sehat kita akan nyaman beribadah, nyaman melakukan berbagai aktivitas gitu. Nah, inilah 5 hal yang diharapkan oleh Permendikbud nomor 20 tahun 2016 ketika kalian lulus dari SMP Negeri 2 Cianjur. Baru masuk sudah memikirkan lulus. Asal mampu yang ini. Dari segi sikap yang ini, karena ini kelulusan itu ditentukan oleh sikap. Bukan oleh nilai lagi, tapi oleh sikap. Nah, sikap yang 5 inilah yang akan kalian harus miliki untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ketika kalian lulus dari SMP 2, harapan pemerintah, harapan sekolah, dan harapan orang tua serta guru adalah kalian memiliki 5 hal ini gitu. Adapun ada kelebihan-kelebihan dari ini, itu sesuatu yang anugerah lah gitu. Itu anugerah yang diberikan Allah kepada kalian. Demikian yang dapat Bapak sampaikan perihal
remaja berkarakter, terutama siswa-siswi SMP Negeri 2 Cianjur, mudah-mudahan tidak menunggu sampai lulus SMP 2, tapi harapannya ketika dia lulus SMP 2, dia bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga. Jadi bertanggung jawab ya untuk sesuai dengan perkembangannya. Berarti kalau kalian pertanggung jawabannya adalah sebagai pelajar. Ketika guru memberikan tugas, tanggung jawab kalian adalah mengerjakan tugas. Ketika kalian diberi biaya oleh orang tua untuk belajar, tanggung jawab kalian adalah belajar. Jangan dari rumah berangkat sampai sekolah tidak sampai. Uang jajan dipakai main PS, dipakai beli kuota untuk medsos, untuk main game. Sekarang lebih banyak main game daripada baca buku. Ya, main game PUBG, ML, ondoi, macam-macam. Hindari yang gitu. Dan insya Allah nanti setelah kalian resmi menjadi siswa-siswa SMP 2 Cianjur, kalian setiap Jumat pagi akan bertemu dengan Bapak. Itu tujuan utamanya adalah bagaimana memupuk aspek sikap, di samping yang lainnya pengetahuan dan keterampilan. Memupuk aspek sikap, insyaallah program itu akan ada setiap Jumat pagi. Baca Asmaul Husna, berdoa untuk kita semua, kemudian nanti ada ceramah dari kita untuk kita setiap sebulan sekali oleh guru gitu. Insyaallah kita bertemu dalam rangka bagaimana kalian memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani. Tentu disesuaikan dengan usia kalian dan masa kalian. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa menerapkannya menjadi siswa-siswi SMP terbaik di SMP 2 sehingga lulus sesuai harapan pemerintah, sesuai harapan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian menyampaikannya, bisa via WA grup. Insya Allah kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, insya Allah Bapak akan menjawabnya. Dan pertanyaan itu bisa berupa voice note, bisa berupa chat pertanyaan ke Bapak, mumpung waktunya masih tersedia. Baiklah, sebelum materi ini ditutup, sesuai janji Bapak tadi, kita akan berdoa kita semuanya. Yang pertama, doa pertama adalah memohon dipanjangkan umur, disehatkan. Kemudian doa kedua memohon dihindarkan dari wabah yang melanda negara kita saat ini, dan mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Untuk doa kita mulai, dan Bapak harapkan kalian semua mengaminkan doa ini. Dan untuk doa khusus untuk terhindar dari wabah sesuai hadis Rasulullah, mohon untuk diikuti bareng-bareng. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi ajmain, amin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana birahmatika ya arhamar rahimin. Silahkan diikuti ini doa agar kita terhindar dari virus corona. Diikuti bareng-bareng.
Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wasayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.